wabarakatuh. Namaku adalah Asifah Lama dan aku kelas TK A2 dan aku senang habis membuat keyakinan kelas. Nama Bu Inaya. Aku senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah Heran Wetan, yang terhormat Ibu Guru TK Aisyah Heran Wetan. Awal kata, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Ketiga kalinya, sebelum acara kita mulai, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni acara inti yang akan dibawakan oleh acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Sekolah Ibu Kuswatul Hasanah SPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ibu Guru semuanya dan terkhusus Bu Inayah yang hari ini akan menyampaikan aksi nyata yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau dapat menginspirasi kita bersama, dapat mengembangkan diri kita selaku guru dan nantinya bisa kita kembangkan kepada anak didik dan lembaga tercinta kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap dan mungkin nanti Bu Inayah menjadi salah satu guru penggerak yang ada di TK Aisyah ini, bisa menularkan segala ilmu yang didapat kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara ketiga yakni penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Inayah SPD. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa
Wahdul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK dan Ibu guru semua, terima kasih saya ucapkan dan sudah berkenan hadir pada desimasi modul 1/4 budaya positif ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner segala bidang. Semoga kita tetap istiqomah dalam ajarannya. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1/4. Selamat datang kepada guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Sebelumnya, bagaimana Ibu semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, biar lebih semangat, saya kasih tambahannya bersemangat gitu, guys. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allah, yes. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan mengenalkan orang-orang hebat yang ada di samping kiri dan kanan saya. Yang ada di samping kiri saya adalah fasilitator saya, Ibu Dr. Akun Kumaryati Endang Agustini, MMPD. Dan samping kanan saya adalah pengajar praktik saya, Ibu Dr. Alam Muniro. Yuk kita buat keyakinan atau kesepakatan terlebih dulu, guys, sebelum kita belajar. Yang pertama, kita fokus pada materi. Yang kedua, kita apresiasi waktu, guys. Terus kita harus senantiasa tersenyum. Dimanapun kita harus selalu bahagia. Kita saling menghargai. Berarti tidak ada mana yang paling hebat, yang di depan adalah yang hebat, yang di belakang adalah kurang hebat. Tidak, semuanya kita saling mengisi. Kita semuanya adalah guru hebat. Terus jangan lupa kita memberikan panduan materi dan stimulus respon. Definisi modul 1/4 budaya positif adalah konsep-konsep inti modul budaya positif ini ada 7. Ini yang akan kita pelajari nanti ke depan. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh yaitu sertifikat restitusi. Mungkin teman-teman di sini membaca bahasanya bingung, itu bahasa apa aja ya? Ayo kita belajar bareng-bareng ya dulu ya. Perubahan paradigma belajar. Ini dari pendidikan zaman kolonial Belanda menuju pendidikan paradigma baru. Pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya, semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda saja. Kita di saat itu dimanfaatkan sama kolonial Belanda untuk mensukseskan kepemimpinannya, yaitu perdagangannya. Jadi kita hanya sebagai bahan, sebagai bonekanya, meskipun kita dapat pendidikan. Itu pada zaman kolonial Belanda. Terus apa yang pada pendidikan pada zaman paradigma baru? Yaitu kita menciptakan pendidikan berpusat pada murid, berpusat pada anak, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, ibu-ibu, di sini adalah tugas kita. Tugas kita menurut yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus bisa menjadi pamong. Ibu-ibu tahu pamong? Apa Bu pamong itu? Iya, tukang ngomong. Nah, kita harus bisa jadi tukang ngomong, pamong. Pamong kita tugasnya apa? Kita harus menuntun anak kita menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tidak lupa ya, kita kadang-kadang tiga semboyan Ki Hajar Dewantara. Ngaso Somulodo, Madya, Makikasa. Terus yang ketiga, Tuturi Handayani. Ya, Bu, tugas kita, penuntun kita pertama, Ngaso Somulodo. Kita di depan menjadi teladan.
gerak-gerik kita. Sebelum kita pengen anak-anak kita, murid-murid kita berhasil dalam pendidikan, kita harus bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, di tengah kita harus sebagai penguat. Kita bisa berkolaborasi bersama anak-anak kita. Kita harus bisa memacu untuk kecerdasan anak-anak kita. Yang ketiga yaitu utpuri handayani. Di belakang kita mendorong, kita memberikan motivasi. Motivasinya berupa apa? Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi, memberikan fasilitas. Bukan kita memotivasi, kita memberikan, nah seperti ini tidak, tapi kita memfasilitasi, mengarahkan. Tentunya semuanya yang berjalan itu anak-anak kita. Kita hanya menuntut untuk menuju kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Di sini yang ditonjolkan adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai belajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita di sini bukan kita yang memaksakan anak ini harus seperti ini, tidak, tetapi kita mengikuti. Tapi tentunya kita harus tetap memperhatikan tahap perkembangannya. Contohnya ketika kita pembelajaran sentra, kita menyediakan beberapa densitas banyak sekali. Ketika anak itu tidak mau, kita nggak boleh memaksa. Biar dia memilih mana yang dia minati. Seperti itu ya ibu semua ya. Sampai sini Pak. Terima kasih. Nah, kita belajar sekarang apa saja yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini adalah nilai-nilai religius. Insya Allah di sekolah kita sudah mengembangkan ini ya ibu semua ya. Tinggal bagaimana respon orang tua dan respon anak-anak. Insya Allah untuk penanaman karakter di sini sudah kita laksanakan. Terutama kita sudah mengikuti 9 pilar karakter seperti itu. Kedua yaitu mandiri. Ini adalah bekal anak-anak kita kelak dia dewasa. Kita mengajarkan anak-anak kita mandiri sehingga dia tidak akan tergantung oleh orang lain. Dia tidak akan menggantungkan, dia tidak melakukan suatu hal karena orang lain, tapi karena inisiatifnya dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Di sini mengajarkan dunia sosial kepada anak-anak kita bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup bersosial dengan orang banyak, sehingga kita harus saling membantu, saling bergotong royong dalam segala hal. Sehingga kita juga harus mengenalkan kebinekaan global, yaitu apa kebinekaan global, Bu? Ibu-ibu? Iya, kearifan lokal. Terima kasih yang bisa sudah jawab. Kearifan lokal, betul sekali. Kita sebelum mengenalkan daerah lain, ayo kita kenalkan daerah terdekat anak-anak kita terlebih dahulu. Mana yang paling dekat dengan anak, itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kalau memang mereka paham di mana, bagaimana hitungannya, baru kita kenalkan lebih jauh lagi. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Di sini Bu tugas kita menuntut tadi dia yang sesuai semboyan diajar di Mantara. Kita sebagai tamu kita menuntut, kita memfasilitasi anak-anak biar mengolah pikirannya, biar nalarnya biar berkembang, sehingga tercapainya dia bisa berpikir bernalar kritis seperti itu, sehingga kelak dewasa dia bisa menghasilkan semua hal-hal yang kreatif, hal-hal baru yang belum muncul. Seperti itu ya Ibu ya. Selanjutnya kita belajar tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan umum, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ibu-ibu tahu motivasi intrinsik itu apa? Bu? Apa ada yang mau tanya sampai sini? Iya, betul sekali. Motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Kalau intrinsik? Iya, dari luar. Betul sekali. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak, yaitu untuk melakukan sesuatu. Dia lakukan itu apa yang ada dalam dirinya dia keluarkan karena dia butuh, dia membutuhkan itu karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena dia takut hukuman, dia takut ancaman, atau bukan karena dia ingin dapat pujian atau sebuah hadiah. Disiplin positif seperti itu, dari apa yang ada keluar dari dalam dirinya. Dia sadar saling menghargai apa yang ada dalam dirinya. Sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ibu-ibu, untuk bertahan hidup kita butuh apa aja? Pakan, pakaian, uang, ya ada uang ya Bu ya. Sandang, pangan, papan. Ya, itu adalah kebutuhan yang paling utama di atas yang utama Bu ya. Di atas segalanya itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, setelah kita punya sandang, pangan, papan, kita juga membutuhkan sebuah kasih sayang. Kita perlu dicintai, kita perlu disayangi. Gak mungkin kita hidup sendiri, kita bisa menyayangi diri kita sendiri. Tidak. Karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kita harus disayangi dan kita harus dapat menjadi dimanapun kita bisa diterima. Kita butuh rasa diterima dimanapun tempat kita. Karena kembali lagi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berbarengan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penguasaan. Sikap ingin berkuasa itu pasti. Pengen di atas segalanya itu pasti dimiliki semua orang. Yang sudah kaya pengen lebih kaya lagi, yang sudah pintar pengen lebih pintar lagi. Itu adalah manusiawi, kebutuhan dasar manusia manusiawi. Contoh kecilnya, contoh ya untuk anak-anak ini ya, anak-anak dia pengen lingkungannya bersih, jadi dia berarti harus menciptakan lingkungan itu bersih. Aku pengen aku selalu tidak telat ke sekolah karena aku butuh itu. Jadi dia harus bisa menguasai, dia harus bangun lebih pagi, harus tidur lebih awal. Itu salah satu inisiatif dia untuk dapat melakukan penguasaan tersebut. Selanjutnya yaitu kebebasan. Semua orang pasti pengen bebas, tidak dikekang, tidak dibatasi, pengen mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Jadi tidak ada yang kita tapi yang mengontrol orang lain itu pasti tidak enak. Nah, itu kebutuhan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kita pasti kadang-kadang kita banyak pekerjaan, banyak sekali. Pengen senang-senang, pengen happy, itu wajar Bu ya. Pengen jalan-jalan itu adalah kebutuhan dasar kita. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kembali lagi motivasinya harus timbul dari dalam dirinya, dari kesadaran diri orang tersebut, diri anak-anak kita. Sehingga motivasi tersebut dibagi menjadi dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kita belajar dulu tentang motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berdasarkan dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena takut hukum atau menghindari hukuman. Saya berangkat ke sekolah harus lebih pagi karena saya takut hukum oleh bu guru. Nanti saya tidak boleh keluar ketika jam istirahat. Dia takut. Murid juga melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Dia hanya ingin, kalau nanti aku nggak terlambat, bu guru senang, nanti aku pasti dikasih hadiah. Nanti pasti aku dipuji. Oh anak ini loh, si Al hebat. Cuma sekedar itu aja.
bukan keluar dari dalam dirinya, bukan karena kemauannya, tapi karena hanya sekedar takut hukuman, mematuhi peraturan dan pujian dan hadiah tersebut. Terus untuk motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya, dia berangkat sekolah tepat waktu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Saya membutuhkan itu. Kalau saya berangkat, saya akan telat, saya akan rugi. Sehingga murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Dia sadar karena keluar dari dalam dirinya sendiri, inisiatifnya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini dibagi dua, hukuman, penghargaan atau hadiah. Yuk sekarang kita merenung, kita berkaca pada diri kita. Ini kita nanti menuju beberapa fase tentang konsep disiplin. Kira-kira yang mana yang sudah kita lakukan selama ini sebagai pendidik? Yang pertama, kenapa hukuman dikatakan identitas gagal? Karena hukuman adalah menyakitkan. Ketika kita menghukum anak tersebut, dia akan merasa tersakiti. Dia akan selalu ingat, mungkin sampai kelak dia dewasa. Dia akan teringat ketika ketemu kita di jalan, oh dululah aku pernah dihukum di guru itu. Mungkin bisa membuat dia trauma juga. Membuat dia tidak nyaman di sekolah, malas. Udah aku gak usah sekolah saja. Kalau aku salah sedikit, mesti aku dihukum sama bu guru. Terus dia melakukan kebaikan itu juga merasa terpaksa. Udah aku melakukan ini karena aku terpaksa biar tidak dihukum sama bu guru. Sehingga murid akan menjadi takut untuk melakukan kesalahan itu, melakukan mencoba yang baru. Di sini kita mengajarkan anak kita menjadi anak yang tidak jujur. Karena ketika kita memberikan hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia akan menyembunyikan kesalahannya biar tidak dihukum. Sekali dia, ketika aku berbohong, guru nggak tahu. Besok aku berbohong lagi deh, besok lagi deh, seperti itu. Dan juga murid akan menjadi rendah diri. Ketika selesai dihukum, dia nggak punya percaya diri. PD-nya hilang. Oh, aku habis dihukum. Berarti aku di sini paling jelek. Sikap paling jelek di antara teman-temanku. Dia akan merasa rendah diri. Terus apa yang dimaksud penghargaan atau hadiah itu? Identitas gagal. Padahal sering kita jumpai ya di perlombaan dapat piala. Di kelas ketika anak kita berhasil kita kasih hadiah. Sebenarnya niat kita adalah baik, memotivasi. Tapi kenapa kok dikatakan gagal? Karena hadiah itu tidak efektif. Dia sekedar agar dapat hadiah, jadi perubahan baik pada dirinya itu tidak efektif, tidak dari dalam dirinya. Dan bisa merusak hubungan antara anak satu dengan anak yang lain. Dia akan iri, yang habis dikasih hadiah, iri dia. Oh, anak itu lagi dikasih, gitu aja dikasih. Aku kemarin juga berbuat baik, nggak dikasih, akhirnya dia iri. Dan bisa mematikan kreativitas. Karena dia hanya satu, pengen dapat hadiah. Udah, aku ini melakukan seperti ini dapat hadiah. Bukan karena dia menjumpai suatu hal, timbul ide kreatifnya tidak, tapi cuma sekedar dapat penghargaan dan hadiah. Selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem rating. Di rumah ibunya mesti marah ketika anaknya sudah dapat 3 besar atau juara 1, 2, 3. Ketika dapat penurunan, mesti orang tuanya marah, itu pasti. Dan di situ anak-anak benar-benar dihukum secara, artinya benar-benar dia nggak terima, tapi dia nggak bisa mengungkapkannya. Di sekolah sudah kita mendrastis bahwa dia anak yang bodoh, karena yang dianggap hebat adalah yang dapat ranking 1, 2, 3. Ditambah lagi di rumah tekanan dari orang tuanya. Sehingga kita merampas hak-hak kebahagiaan anak-anak tersebut dan tidak bisa menghargai dirinya. Ada pertanyaan ibu sampai sini? Tidak ada. Lanjut ya. Nah,
Kita sekarang mendalami identitas sukses. Konsep institusi dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Bu, masih semangat Bu? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Bu, alhamdulillah masih semangat. Dilanjut Bu ya. Ini resepnya kita pengen menerapkan disiplin positif yang sukses. Ini ada dua. Yang pertama yaitu konsekuensi, yang kedua restitusi. Mungkin yang konsekuensi sudah sering ibu-ibu semua dengar. Untuk restitusi sudah pernah dengar belum? Belum, ya. Konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek. Jadi cuma sekedar sebentar. Dia melakukan, dia berubah baik hanya sebentar saja. Karena takut, karena menuruti, karena menghormati sebuah aturan saja. Udah, aku melakukan kebaikan ini, aturannya kan memang aku gak boleh terlambat, cuma sekedar itu saja. Bukan karena tanggung jawab dia sebagai murid harus datang tepat waktu. Perlu memonitoring berkelanjutan. Setelah ini, apakah anak itu besok lagi terlambat enggak? Besoknya lagi terlambat enggak? Selalu harus memonitoring karena kembali lagi konsekuensi ini bukan keluar dari dalam hatinya karena hanya menghormati sebuah peraturan. Dan perlu stimulus dan respon. Di sini Bu ya, murid hanya menghormati peraturan saja. Dia berbuat baik karena menghormati sebuah peraturan, bukan karena kesadaran dirinya. Sehingga dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dia tidak sadar bahwa itu salah, cuma sekedar udah peraturan, udah itu aja. Iya, aturannya saya harus patuh pada peraturan. Terus apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Dia sadar bahwa berbuat datang tepat waktu ke sekolah karena itu merupakan tanggung jawab seorang murid bahwa dia membutuhkan. Di restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bukan cuma itu aja, karena dia sadar dia harus bertanggung jawab, dia membutuhkan itu sehingga akan dampaknya akan jangka panjang, bukan hanya saat itu saja. Sehingga murid dapat menghormati dirinya dan orang lain, dapat menghormati apa yang dibutuhkan dirinya, diri sendiri, dan apa nasihat-nasihat dari orang lain atau dari guru. Dan dirinya yang memegang kontrol apa untuk disiplin positif tersebut, diri sendiri, diri anak sendiri, sehingga murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Mungkin ini saya tadi ibu penasaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di restitusi ini ada penguatan karakter, cocok sekali dengan sekolah kita. Ciri-ciri restitusi yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Pada solusi Bu ya, bukan pada hukuman atau aturan. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya yang ditunjukkan, bukan tindakan. Kesadaran dirinya, kesadaran anak tersebut. Bukan, ya udah contoh, aku habis pukul si A. Udah, ketika aku pukul tindakan kalau minta maaf sudah selesai. Itu yang sering terjadi di kelas-kelas. Bukan begitu Bu? Iya, udah selesai. Aku kan yang penting sudah konsekuensinya ketika aku habis itu aku minta maaf. Bukan, tapi fokus pada karakter. Dia menyadari kesalahannya. Oh, ketika dia merenung, oh ketika ternyata temanku menangis, umpamanya aku yang dipukul, bagaimana perasaanku, bagaimana jiwaku. Aku mesti juga kesakitan, aku mesti menangis. Nah, restitusi itu di situ titiknya Bu. Di situ untuk menyadarkan anak-anak dari dalam dirinya.
Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Udah, aku nebus kesalahanmu, sudah minta maaf. Tidak, tapi dia belajar. Oh, ketika disakiti itu sakit, dia menangis. Aku belajar dari itu. Berarti aku tidak boleh mengulanginya lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yaitu kita butuh, kembali lagi kita butuh berbuat baik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Anak akan sadar seperti itu. Dan tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan itu lebih condong ke aturan. Kalau restitusi ini paksaan itu condong dengan hukuman atau konsekuensi, paksa karena menuruti sebuah aturan. Tapi kalau restitusi kita menawarkan solusi kepada anak-anak kita sehingga dapat memperbaiki hubungan. Dan tugas kita di sini yaitu menuntut untuk menyangkut dalam diri apa yang seharusnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Ini perbedaannya ya Bu ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya ini kasus murid terlambat datang ke sekolah. Yang dinamakan hukuman itu bagaimana? Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, dan saat itu guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Itu adalah apa Bu? Hukuman. Kalau konsekuensi, mungkin ini yang sering kita lakukan. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Ini seperti hukuman tidak, tapi sama saja sebenarnya mengekang anak-anak. Dan di sini guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kembali lagi hanya menghormati peraturan, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Guru tegas, tapi kadang diartikan guru nyengit, guru jahat, itu pasti namanya anak-anak Bu ya. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanyakan, keyakinan kelas kita apa? Nah? Solusinya agar tidak seperti ini apa? Kita menawarkan ke anak, kita terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Bu, habis ini saya putarkan sebuah video. Ayo kita berkaca pada diri kita, mana kira-kira yang sudah sering kita lakukan. Oke. Kita saksikan video berikut ini. Dalam penerapan sistem positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
posisi pembungkuk ibu-ibu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira kita pernah lakukan ini tidak? Posisi pembungkuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembungkuk adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Rasanya lebih halus Bu ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu Sindiran. terlambat lagi. Bahasa sindiran. Itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Anaknya semakin menunduk merasa bersalah. Bu. Maaf sekali. Seperti inikah kita? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kita sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Dia tahu gurunya punya sendiri. Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan acaranya paling kencang. Kok terlambat sih? Gurunya seperti temannya sendiri ya Bu ya. Bangun tadi. Jadi Sehingga anak tidak cerah, tapi dia menganggap santai. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? bisa, Bu. Kita pernah seperti itu. Benar sekali. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Mengalami suasana gurunya aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ini dorongan eksternal. Ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lihat selanjutnya yaitu sebagai pemantau, guru sebagai monitor. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kita pernah seperti ini, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Guru sebagai manajer tuh ya ini ya. Yang jadi ngadep, Bu. Naren, semangat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Kita melakukan, gurunya melakukan sebuah penawaran. Sekolah yang mana yang bukan paksaan? Menghargai diri sendiri dan Menanyakan keyakinan orang lain pada juga, Bu. dirinya. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Ya, karena kita berapa masalahnya dan masa keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kak. Selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm guru menawarkan solusi, bukan dan hanya diingatkan oleh kakak dan menekankan sebuah aturan saja. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ibu-ibu hebat, dari video tadi, kira-kira posisi mana yang paling bagus sebagai guru? Posisi apa Bu? Manajer. Selama ini kita sering melakukan posisi apa Bu? Apa? Sebagai teman, apalagi pemantau. Iya. Nah, sekarang kita berarti kalau kita sudah tahu sebagai manajer, itu yang paling bagus. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum tadi ya Bu ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Kalau itu kata-katanya keras Bu ya. Kalau membuat merasa bersalah, kita seperti menyindir. Kita agar anak-anak tersebut merasa bersalah kepada kita. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak-anak tersebut akan merasa bersalah pada guru tersebut. Terus ini selanjutnya yaitu sebagai teman. Ayolah yang tertib, ibu guru bangga kali ini. Tidak apa-apa berbuat salah. Tapi di sini mungkin anak-anak lebih nyaman. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan selalu mengulangi kesalahannya terus. Dia hanya merasa nyaman, dan nyaman, sehingga tidak sadar pada kesalahannya. Selanjutnya yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau, kita mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanyakan. Kira-kira bagaimana caranya kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Dia akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Keluar dari dalam dirinya sendiri, inisiatifnya sendiri. Sehingga yang paling bagus adalah apa Bu? Manajer. Ayo mulai sekarang, mulai di sini kita memperhatikan posisi kontrol sebagai manajer. Sekarang keyakinan kelas. Bu, ayo sebelumnya kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, pegang hidung, mata, telinga, dagu. Ya berarti masih fokus Bu. Nah, lanjut ya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Bu, kita yang sering kita di kelas apa Bu? Peraturan ya Bu ya. Nah, ayo kita tahu sekarang, di sini tahu jawabannya. Kenapa kita harus merubah menjadi keyakinan kelas? Kenapa? Bukan hanya bahasanya saja yang dirubah, tetapi sebelum saya jabarkan tentang keyakinan kelas, tapi ayo saya mau tanya dulu. Ini ada sebuah aturan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai pada sepeda motor atau roda 2? Kenapa Bu kita harus pakai helm? Kenapa aturannya seperti itu? Karena keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa harus seperti itu Bu? Dia melindungi virus agar apa Bu? Sehat. Nah, keselamatan dan sehat itulah keyakinan. Nah, itu yang dinamakan keyakinan Bu. Isinya yang timbul dari dalam itu yang dibutuhkan diri kita. Nah, itu yang dinamakan keyakinan. Jadi anak-anak melakukan bukan karena peraturan, sekedar melakukan peraturan, karena dia butuh, dia tahu. Aku harus pakai helm agar aku selamat. Aku harus pakai masker agar aku sehat. Nah, kesehatan dan keselamatan itu adalah keyakinannya. Nah, dia sadar dari dalam dirinya, sehingga dia melakukan disiplin positif, disiplin diri sesuai kesadarannya. Itu makanya kenapa tidak peraturan? Karena peraturan lebih cenderung anak-anak melakukan perbaikan hanya sekedar mematuhi peraturan saja, udah memang peraturan seperti itu. Kenapa kita harus keyakinan kelas sekarang? Ya karena itu kita memang seperti itu yang dibutuhkan pada diri kita, sehingga kita dapat menghargai kita dan orang lain. Ini kemarin saya proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama, saya berdiskusi tentang peraturan kelas.
peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Di situ tugas kita menstimulus anak, kita menanyai anak. Nah, kita membuat peraturan mandiri, membuat peraturan disiplin. Manfaatnya apa? Dia tahu. Oh, ketika aku mandiri, aku bisa melakukan, aku terbiasa, sehingga tidak tergantung pada orang lain. Sehingga keyakinan itu muncul dari dalam dirinya. Sehingga perlu bukan hanya sekedar peraturan yang harus dipatuhi, tapi muncul keyakinan tersebut. Dan selanjutnya yaitu terakhir yaitu penempelan keyakinan kelas. Ini kemarin keyakinan kelas saya adalah mandiri, disiplin, santun, dan pendengar yang baik. Bagaimana bentuk keyakinan pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Kita menggunakan sedikit saja peraturan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 10, apalagi nggak usah sampai lebih dari 5, maksimal 5 lah, biar anak mudah mengingat. Kalau memang sudah berhasil, keyakinan tersebut bisa diganti berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan secara umum agar mudah dimengerti oleh anak, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan sesuai yang kebutuhan kelasnya masing-masing. Dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat yang positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Berarti bukan kita yang menemukan, oh kelas ini seperti mudah, kita catat saja ini keyakinan kelasnya, tidak. Tapi kita melibatkan anak-anak kita untuk merumuskan keyakinan kelas. Ini yang terakhir kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini itu tadi yang diterapkan di posisi kontrol manager. Segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita tahu anak kita berbuat salah, kita yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita sadar kesalahan kita. Kita menstabilkan identitas dulu. Habis itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa kamu melakukan kesalahan ini? Dia akan bicara, iya Bu, saya karena terlambat ke sekolah karena tadi terlalu malam bermain HP, tidurku kemalaman, sehingga tadi aku bangunnya kesiangan, dia akan tahu kesalahannya. Terus kita menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau sudah tahu kesalahan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Pengen seperti apa? Keyakinan kelas kita apa? Ya Bu, mulai sekarang saya akan memperbaiki diri saya akan berangkat lebih pagi dengan cara saya tidak tidur terlalu malam, berhenti main HP sampai larut malam, dan saya bangun lebih pagi. Seperti itu dia sadar kesalahannya, sehingga semua itu timbul. Kita nggak memaksa, kita cuma melakukan 3 tahapan tersebut saja, 3 tahapan segitiga restitusi saja. Kita nggak memaksa. Lihat di sini kita terbuka pada anak-anak, sehingga semuanya timbul dari dalam dirinya. Ini kemarin saya sempat melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Saat itu Mbak Siva terlambat datang ke sekolah.
yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah sangat menyenangkan anak-anak. Sudah saya praktekkan. Semoga setelah ini teman-teman semuanya, yuk kita praktekkan bersama-sama. Di sini kita merumuskan keyakinan kelas. Kita sebagai guru hebat menjadi manajer di posisi kontrol dan kita mempraktekkan pendidikan institusi untuk kita menanggapi masalah-masalah yang ada pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya apa ada pertanyaan, Bu? Silakan. Demi matanya apa? Silakan. Terima kasih Bu Maya untuk penyampaian materi yang Bu Maya sampaikan. Saya tidak ada pertanyaan, tapi terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami sehingga kita tahu cara untuk mengontrol anak-anak, cara yang baik dan cara yang tidak baik. Jadi kita bisa membenahi diri kita, mana yang seharusnya kita lakukan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Inaya untuk semua penjelasan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih Ibu yang hari ini berkenan mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru bergerak, kita mari bergerak, dan menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inaya atas yang sudah disampaikan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yang penutup, sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhan